Oke, terima kasih Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Joko? Alhamdulillah. Sehat. Sehat ya. Hari pagi. Iya, alhamdulillah. Oh iya, hari ini Pak Handoko, saya mau berbincang dengan Pak Handoko ya tentang kegiatan praobservasi pembelajaran, ya Pak ya. Nah, minggu depan kan Pak Handoko akan saya observasi. Ya. Ini dalam proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas ada tujuan, ya. Ada tujuan dilakukan supervisi yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan nanti. Oke. Dan kenapa hari ini saya melakukan pra-observasi yaitu untuk persiapan awal, ya. Untuk persiapan awal sebelum Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap, ya. Agar lebih siap dan percaya diri sehingga dapat memberikan yaitu pembelajaran yang terbaik bagi siswa. Kemudian ada beberapa pertanyaan ini Pak Handoko yang akan saya sampaikan yang berkaitan dengan tujuan. Nah, kira-kira apa sih tujuan pembelajaran yang ingin panjenengan capai nanti Pak Handoko? Oke. Tujuan dari pembelajaran kelas 11 khususnya fase F itu yang pertama itu adalah membaca kritis teks argumentasi. Membaca kritis teks argumentasi dengan tema yaitu ketahanan pangan nasional. Selain itu yang kedua itu adalah mengidentifikasi ide pokok dan ide penjelas dalam teks argumentasi. Terus lalu kira-kira rancangan Pak, rancangan pembelajaran yang ingin Bapak lakukan nanti seperti apa? Rancangannya itu adalah yang pertama itu adalah peserta didik mau membaca kritis teks argumentasi dengan ketahanan pangan nasional. Kemudian yang kedua itu adalah mengidentifikasi ide pokok dan ide penjelas dalam teks argumentasi. Kemudian yang ketiga itu adalah peserta didik mampu menuliskan teks argumentasi dengan tema ketahanan pangan nasional. Kemudian yang terakhir itu adalah peserta didik mampu mengidentifikasi ide pokok dan ide penjelas dari teks argumentasi. Oke, kemudian baik Pak Handoko. Kira-kira nanti strategi dalam pembelajarannya nanti seperti apa? Strategi yang saya gunakan itu adalah kolaborasi. Jadi siswa berkelompok nanti ya, dibuat berkelompok ya, kurang lebih nanti per kelompoknya itu nanti saya akan buat 4 sampai 5 siswa dalam satu kelompok. Kira-kira menggunakan media enggak? Medianya itu yang pertama jelas menggunakan pendamping atau buku cerdas berbahasa dan sastra. Yang pertama, selain ini nanti saya akan memberikan LKPD dan media yang lain melalui internet. Oke, baik. Lalu kira-kira bagaimana dengan media yang Bapak gunakan nanti? Media yang saya gunakan itu adalah PowerPoint. Selain PowerPoint nanti bisa kolaborasi. Oke, gini Pak Handoko, tadi sudah rancangan strategi, kemudian penggunaan media sudah nanti yang panjenengan siapkan. Kemudian lalu kira-kira untuk aksinya kapan Pak untuk bisa dilaksanakan kita supervisi? Aksi supervisi nanti bisa dilakukan hari Rabu ya. Rabu jam berapa Pak Handoko? Jam ke-78 itu setelah istirahat jam kedua, jam setengah 1. Jadi saya bisa melaksanakan supervisi ke Pak Handoko nanti untuk bisa melaksanakan pembelajaran di kelas. Saya akan melihat, mencatat dari kegiatan yang sudah panjenengan lakukan nanti dari awal hingga akhir begitu hari Rabu jam setengah 1
setengah satu G. Ya, terima kasih. Jadi seperti itu G. Kalau nanti dipersiapkan dengan baik agar kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Amin. Itu Pak Dako, terima kasih. Selamat menyiapkan untuk kegiatan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiknya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya panggil lagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Sudah makan? Kalau sudah, boleh pulang di rumahnya. Ya? Oke. Hari ini yang tidak masuk? Nihil ya? Yakin nihil? Saya absen kalau begitu. Anastasia, Melinda. Tanggal berapa ini? 4 ya. Anes, Natalia. Anissa. Anissa Widya. Ismail. Astuti Pak. Bilkis. Dava. Desvita. Paras Azam. Paras Miftah Rahman. Fazda. Hafiz. Ivan. Kari. Isyanur. Luis Oscar. Mikel. Muhammad Yuma. Nabila Sekar. Nafisa Farah. Nakia. Nasya Firdaus. Panji Delanda. Renata Putri. Rika Amalia. Salva. Satria Guru. Sofi Isnail. Tasya Amelia. Irwah. Ulfa Aliman. Wahyu. Yedima. Zilba. Sekali ya. Oke, baik, tidak apa-apa. Oke, sudah punya buku paket bahasa Indonesia? Bisa kita buka paket. Buka paket bahasa Indonesia. Sama tidak? Cerdas berbahasa sastra Indo. Silakan bisa.
pada bab 1. Bab 1. Mengenai apa di situ? Mengenalkan dan mempromosikan produk pangan lokal Indonesia. Produk pangan Indonesia. lokal. Pangan lokal Indonesia ini apa? Terbuat dari apa kan? Selain singkong. Selain singkong, yang termasuk pangan lokal, ubi, selain ubi-ubian, mengenal dan mempromosikan produk pangan. Bagaimana kira-kira cara mempromosikan pangan lokal yang ada di Indonesia? Apa? Diiklankan. Diiklankan melalui apa? Media sosial, baik media Instagram, Facebook, TikTok, Shopee, dan lain sebagainya. Ya, itu adalah media untuk mempromosikan produk pangan lokal yang ada di Indonesia. Oke, baik, tujuan dari mempelajari bab yang pertama itu adalah nantinya kalian yang pertama itu kalian mampu membaca secara kritis, teks argumentasi, ya, teks argumentasi itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi ide pokok dan ide pendukung, ya, ide pokok dan ide pendukung. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi kalimat fakta dan opini. Kemudian yang keempat adalah menulis teks argumentasi. Yang kelima adalah memahami ciri-ciri, tujuan dan unsur poster. Yang keenam merancang dan membuat poster. Yang ketujuh jurnal membaca, dan yang terakhir adalah refleksi kegiatan pada pembelajaran bab yang pertama. Oke, refleksi. Oke, bisa dilihat halaman 3. Ya, sudah ya. Oke. Pada bab ini kalian akan mempelajari jenis teks argumentasi. Jenis teks argumentasi dan persuasi. Ya. Dalam bab ini akan digali lebih dalam tentang ciri-ciri kedua jenis teks tersebut dan langkah-langkah membuat kedua jenis teks tersebut. Kira-kira pernah mendengar teks argumentasi ya? Kira-kira teks argumentasi itu apa menurut kalian? Pendapat. Kalau teks persuasi, ajakan. Teks persuasi, Mas Mikel, apa itu teks persuasi? Adalah satu teks ajakan Teks persuasi itu adalah sifatnya adalah mengajak, membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu. Misalnya dalam hal promosi ini adalah agar bisa membeli produk yang ditawarkan. Menelaah pemahaman mengenai kemampuan menyampaikan pendapat dalam bentuk teks argumentasi dan kemampuan mempromosikan sesuatu dalam bentuk teks persuasi. Soal yang pertama, gambar di atas adalah jenis pangan lokal yang ada di Indonesia. Sebutkan jenis-jenis pangan lokal yang merupakan sumber karbohidrat. Apa saja di situ? Jagung, pisang, singkong, dan ubi ungu atau ubi-ubian. Ya. Ubi-ubian ya. Menurut kalian apakah jenis produk pangan lokal yang terdapat pada gambar telah cukup dikenal oleh masyarakat? Ya. Sangat dikenal sekali. Pokoknya ada yang bisa era kenal pangan
ketiga, berikan pendapat kalian disertai dengan bukti-bukti yang mendukung bahwa produk pangan lokal yang ada di Indonesia terdapat pada gambar di atas layak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Kira-kira layak nggak? Layak sekali. Ya, sangat layak. Bisa dilihat halaman 4. Bagaimana cara mempromosikan produk pangan lokal di Indonesia agar dikenal dan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia? Itu tadi dengan cara mempromosikannya melalui media sosial. Bisa dilihat A. Membaca kritis teks argumentasi. Membaca dan memahami teks argumentasi bertema ketahanan pangan nasional untuk menemukan ide-ide pokok dan ide penjelas dari penulis serta memberikan tanggapan kritis berdasarkan permasalahan yang ada pada teks tersebut. Ketahanan pangan lokal bisa dibaca Mas Satria. Ketahanan pangan Indonesia terbukti berkelanjutan secara sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan jika dibangun dengan basis sumber daya lokal. Keyakinan tersebut sudah mengumumkan sejak tahun 1980-an. Bahkan ketika ketahanan pangan nasional akhirnya bergantung hanya pada beberapa komoditas, utamanya beras sebagai sumber karbohidrat. Ketergantungan pada beras sebagai sumber utama energi berlanjut hingga kemudian di tengah bukti akademis bahwa Indonesia mempunyai banyak sumber pangan lain yang dapat menggantikan beras. Salah satu sumber pangan tersebut adalah sapi. Potensi sapi yang dimiliki oleh Indonesia sangat luar biasa karena Indonesia memiliki kekuatan luas di dunia. Hampir semua tanaman sapi kita tumbuh di Papua dan Papua Barat. Meskipun merupakan potensi pangan yang besar, perhatian pada sapi masih minim. Salah satu indikasinya adalah data luas hutan sapi. Angkanya berkisar 1,4 hektar hingga 5,5 hektar. Pemanfaatan sapi sebagai bahan pangan, sumber pendapatan masyarakat, dan pemanfaatan lain terbatas. Harian Kompas melaporkan kemarin, salah satu upaya pemanfaatan sapi dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Papua dan Dinas Ketahanan Pangan Papua. Kedua lembaga itu membangun kelompok kampung penghasil sapi. Pada dalam kelompok kampung itu menggunakan teknologi pemanenan dan pengolahan sapi menjadi tepung menggunakan alat buatan 5D budi yang ada di Universitas Cendrawasih. Teknologi tepat guna ini berhasil meningkatkan produksi sapi dan pendapatan warga. Meskipun program ini baru berjalan sejak awal tahun 2019, keberanian mencoba telah memberikan hasil. Keberhasilan salah satu kampung di Papua tersebut telah membuka kesempatan untuk mereplikasi sistem ini untuk daerah lain, baik itu daerah yang menghasilkan sapi maupun wilayah yang sumber pangan itu bukan sapi. Oke, cukup. Mas Panji. Program pengelompokan kampung sapi tersebut memperlihatkan pendekatan sosial dan ekonomi pada masyarakat berperan lebih penting dalam keberhasilan daripada sekadar menyediakan dana dan peralatan. Penggunaan teknologi sesederhana apapun membutuhkan budaya baru. Program ini sekaligus mengajak masyarakat memasuki cara hidup rasional dan terbuka terhadap perubahan. Sekarang ini, sumber pangan lokal telah beradaptasi dengan lingkungan setempat sehingga mengurangi jejak karbon karena diproduksi lokal. Dengan demikian, dari pengolahan pangan lokal ini telah membantu pengurangan emisi gas rumah kaca. Kegiatan ini juga telah menjadikan produk pangan lokal telah menjadi sumber ekonomi yang bersumber pada masyarakat sehingga menguatkan komunitas yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, dari inisiatif dari Papua, pemerintah dan masyarakat dapat mengambil langkah konkret memetakan kembali sumber pangan lokal sebagai dasar membangun ketahanan pangan yang dapat diandalkan. Tidak dapat kita pungkiri bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan hayati terbesar. Tidak sedikit kekayaan hayati tersebut dimanfaatkan negara lain dan kita tidak mendapat apapun. Di tengah bukti-bukti terjadinya perubahan ini, sudah saatnya kita menaruh perhatian pada sumber pangan lokal untuk menjamin keberlanjutan hidup kita. Ketahanan pangan lokal yang ada di Indonesia. Oke, sebelum itu saya menunjukkan pengertian dari teks argumentasi.
KBBI dan lain sebagainya. Sini bisa dilihat. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwasanya argumentasi itu adalah alasan untuk memperkuat atau menolak suatu apa? Suatu pendapat, pendirian ataupun gagasan. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut pendapat yang lain, teks argumentasi di sini adalah teks yang berisi opini. Penulis disertai alasan dan pembuktian yang didukung oleh fakta, disampaikan secara logis, objektif, yang bertujuan untuk meyakinkan atau mempengaruhi pembaca. Adalah pengertian dan teks argumen. Ini banyak sekali pengertian daripada teks argumen. Selain itu di sini juga dijelaskan bahwasanya teks argumentasi di sini adalah karangan yang bertujuan mempengaruhi pembaca agar dapat menerima ide, pendapat atau pernyataan yang dikemukakan oleh penulis. Jadi pada dasarnya teks argumentasi itu berisikan pendapat, pendapat seseorang. Tidak menutup kemungkinan dari pendapat-pendapat tersebut disajikan kalimat fakta, kalimat fakta ataupun perbedaan kalimat fakta dan opini itu kira-kira perbedaannya ada yang tahu? Kalimat fakta dan kalimat opini. Kalimat fakta itu seperti apa? Sesuai dengan realita atau keadaan yang sesungguhnya. Kalau opini berdasarkan pendapat seseorang, perbedaan fakta dan opini. Untuk selanjutnya silakan dibuat kelompok. Buat kelompok langsung saya tunjuk saja kelompoknya 4 orang. 4 orang. Depan belakang. Ini enggak? Ini dengan belakangnya, ambil juga belakangnya dan mana ini dengan belakangnya dan sebagainya. Oke, silakan sesuai langsung balik. Pak, ini Pak ya tadi Pak? Ya, Pak. Sudah ya? Kalau sudah silakan bisa dikerjakan halaman 6 diskusi. Halaman 6 di selembar kertas. Di selembar. Bisa dikerjakan di selembar. Itu ya. Saya kasih waktu. Oke, silakan bisa.
Dari 14 ki sekarang kan enggak aku ya 14 18 soalnya lagi di aku 15 sekarang tulisnya nikah oh iya cicak soal itu sudah kita Langsung jawabannya aja. jawaban saja aja moto-moto tau yuk wah ayo Gitu. Kena iki terus Mau jalan jalan. bisa jalan bisa motor Oh, tulisnya enggak boleh ada enggak apa ini. terus gua banyak juga foto tadi Mikirnya bahasa sing sopan sithik. Sing sopan sithik. Sikil kuwi lho. siapa jawaban bahasa Indonesia terus ada apa ya Nah, itu dari itu loh. Komen apa nulis ini apa rasa baca penulis Panji ya saya. Tokel. Kel. Kel iki apa ya? It's time to begin the 10th lesson. Saatnya jam bersyukur dimulai. It's time to begin the 10th lesson. Saatnya jam bersyukur dimulai. Teman tengah dikit jadi stiker. Tengah dikit jadi stiker. Bila foto ini kan. apa lewat ini Bila foto ini kan. kan HP hilang lo kehilangan
Saya bentar baru nulis Pak. Mantap. PPI menurut kamus besar. Iki cukup sih kelihatan. Kelihatan marah. Iya sih, mirip kelihatan. iklannya apa wi? Iklan apa wi? Ayo. Omongannya rata ya. Paling bener lanang itu paling benar. Kalau Ji, cuma kan Ji. Apa nih beda? Ji, kalau aku beda kan Ji. Baru apa nih Ji? Baru apa nih Ji? Ji, baru apa nih Ji? Kok ke toilet Ji? Beri jadi kamera. Ji. Langsung nyumi panji. Sudah selesai Mas Panji? Nomor 1 sudah selesai semuanya? Belum Pak. Oke, baik, silakan bisa dikumpulkan.
Oke, silakan. Silakan Mbak Nabila, bisa dudukkan. Yang sudah bisa duduk seperti semula. Bisa duduk seperti semula. Ya. Bisa duduk. Sudah ya. Sedikit merefleksi, mereview ya. Sedikit merefleksi, mereview dari apa yang telah kita pelajari hari ini ya. Telah kita pelajari hari ini. Pada bahasanya pada siang hari ini kita telah mempelajari apa itu teks argumentasi. Apa itu teks argumentasi tadi? Ada pernyataan, ya, ide atau pendapat yang dikemukakan oleh penulis. Kemudian yang kedua adalah alasan, ya, data atau fakta yang mendukung. Kemudian yang ketiga adalah pembenaran berdasarkan data dan fakta yang disampaikan. Pada intinya ini inti dari teks argumentasi itu yang pertama adalah berisikan tentang masalah, kemudian yang kedua adalah observasi. Ini kelihatan ya? Memberikan opini atau ide atau gagasan, tanggapan secara kritis, ya, secara kritis didukung dengan fakta, data ataupun bukti, alasan-alasan yang logis, hasil penelitian dan pengamatan, bahkan angka-angka, diagram serta grafik. Kemudian yang selanjutnya mengenai ide pokok dan ide bulat ini saya jelaskan di pertemuan yang akan datang. Oke, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan mengenai teks argumentasi? Tidak ada ya? Saya coba sekian. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih juga. Baik, terima kasih. Jumpa lagi dengan saya Sugianto, calon gubernur muda angkatan 10. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Kemarin kita sudah melakukan supervisi peserta MUI. Ya, kita sudah melakukan supervisi pembelajaran yang panjang sudah lakukan kemarin. Nah, supervisi di sini kita lakukan yaitu untuk nanti bisa evaluasi. Baik, terima kasih Pak Handoko. Kira-kira dari supervisi yang saya lakukan kemarin, pembelajaran yang pada lakukan kemarin itu perasaannya bagaimana Pak? Dari perasaan saat saya diobservasi di supervisi Pak Sugianto, saya senang karena sudah dilakukan observasi sekaligus agenda yang dilakukan serta juga melakukan supervisi yang senang Pak. ya. Ya, baik Pak Handoko. Terima kasih. Kira-kira adakah hal yang sudah baik yang sudah Panjenengan lakukan ketika pembelajaran kemarin? Hal yang sudah baik saya lakukan adalah ketika saya sudah disupervisi oleh Pak Sugianto dan saya menerapkan apa yang sudah menjadi rencana pembelajaran saya, yaitu yang modul ajar yang sudah saya buat, kemudian manfaatnya dan lain sebagainya. Kira-kira Pak Handoko, dari apa yang sudah Panjenengan lakukan kemarin itu nih, kira-kira ketika saya buat skala nih antara 1 sampai
sendiri. Iya, menilai sendiri. Saya sendiri kalau saya menilai kalau di rata-rata dari rentang 1 sampai dengan 10 saya mungkin nilainya mungkin 8. 8 Iya. Ya, 8. Oke, baik Pak Andoko 8. Kira-kira Pak Andoko ingin nggak dari pembelajaran yang sudah panjenengan lakukan atau yang nanti panjenengan lakukan itu nanti bisa mencapai titik ke 9 atau ke 10 bahkan seperti itu? Pastinya ini Pak, memangnya pembelajaran kan itu menyampaikan kepada peserta didik agar peserta didiknya menyerap apa yang kita sampaikan. Ya pastinya pengen pasti pembelajaran lebih baik ke depannya. Oke, kalau begitu kira-kira hal apa yang perlu ditingkatkan? Hal yang perlu ditingkatkan mungkin nanti saya akan menerapkan pembelajaran yang mungkin bisa pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi nanti bisa mengelompokkan peserta didik tersebut sesuai dengan bakat dan minatnya, sesuai prosedur yang sudah Jadi mengelompok-kelompok ya, ini. kolaborasi sesuai dengan bakat dan minat dari peserta didik tersebut. Iya, baik Pak Andoko. Kira-kira rencana kedepannya seperti itu Pak Andoko. Ya, oke. Kira-kira waktu pelaksanaannya kapan itu nanti kira-kira Pak Andoko? Kira-kira pelaksanaannya mungkin minggu depan. Minggu depan Minggu ya. depan bisa saya laksanakan. Oke, agar pembelajaran Pak Andoko nanti bisa berhasil baik, kira-kira perlu ada bantuan tidak Pak Andoko? Bantuan yang jelas bantuan dari beberapa guru yang lain mungkin bisa berkolaborasi bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang bagus itu seperti apa. Iya. Kemudian kita saling berkolaborasi antara guru satu dengan guru yang lain agar pembelajaran itu nanti kedepannya bisa baik dan peserta didiknya juga bisa menyerap apa yang kita Iya. sampaikan. Ya, pembelajaran yang Pak Andoko lakukan Iya, ya tentunya iya. ya. Iya. Oke. Kira-kira komitmennya apa Pak? Komitmennya mungkin nanti saya akan mengajar itu sesuai dengan modul yang sudah saya kerjakan. Selain itu saya akan, yaitu tadi saya akan membuat peserta didik seperti berkelompok atau belajar berdiferensiasi seperti Pak Gianto yang sudah ajarkan kepada saya. Oke, baik. Terima kasih. Semoga dalam pembelajaran Pak Andoko kedepannya berhasil sesuai yang diinginkan gitu ya Pak Andoko. Oke, saya akan menunggu kabar baik dari Pak Andoko beberapa pembelajaran yang sudah dilakukan gitu ya. Baik, terima kasih. Itu kegiatan pasca observasi yang sebelumnya sudah ada kegiatan pra observasi, kemudian observasi, dan yang terakhir adalah pasca observasi. Pasca observasi yaitu diperuntukkan untuk mengevaluasi hasil pembelajaran yang sudah dilakukan. Terima kasih, itu dari saya. Terima kasih Bu Ratna Savitri, Pak Andoko. Mungkin ada yang perlu disampaikan Bu Ratna? Tidak, sampai sini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu dari kami, dari saya, maaf, Sugianto, calon guru pemuda angkatan 10. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Bila infrastruktur hak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Andoko dan waktunya.